Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada dosen pengampu mata kuliah Biopsikologi Ibu Eka dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 2A akan mempresentasikan mengenai penyalahgunaan obat marijuana. Boleh di next? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Vimina Vidigracia dengan 3 digit NIM terakhir 008. Lalu ada saya sendiri yaitu Siti Fatimah alias Sunarto dengan 3 digit NIM terakhir 020. Lalu ada Salsabila Zulfa dengan 3 digit NIM terakhir 031. Lalu ada Dini Hardianti dengan 3 digit NIM terakhir 032. Dan yang terakhir ada Mahira Virial dengan 3 digit NIM terakhir 039. Adapun pembahasan topik di presentasi kali ini, yang pertama ada mengenal apa itu marijuana, yang kedua jenis-jenis marijuana, yang ketiga fungsi marijuana, yang keempat efek negatif penyalahgunaan marijuana dan solusi penyalahgunaan marijuana, yang kelima ciri-ciri orang yang kelebihan atau menyalahgunakan konsumsi marijuana, dan yang terakhir ada contoh kasus penyalahgunaan marijuana. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu marijuana. Ganja atau marijuana adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Ganja atau marijuana berasal dari tanaman bernama Cannabis sativa. Tanaman satu ini memiliki status bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda berjumlah 2. Bunganya kecil dalam bampolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis marijuana. Pertama ada cannabis indica, kedua ada cannabis sativa, yang ketiga ada cannabis ruderalis. Next. Yang pertama ada cannabis indica. Ciri fisiknya tinggi, lebih rimbun, dan berdaun lebar, tebal, dan lebih pendek. Berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan wilayah Timur Tengah. Kandungannya CBD lebih tinggi dibanding THC. Yang kedua ada cannabis sativa, ciri fisiknya pertama tinggi pohon 240 sampai 360 cm, yang kedua lebih jarang-jarang, yang ketiga berdaun ramping, tipis dan panjang. Berasal dari pertama Meksiko, dua Kolombia, ketiga Amerika Tengah, yang keempat Asia Tenggara. Kandungannya THC lebih tinggi dibanding CBD. Yang terakhir ada cannabis ruderalis, ciri fisiknya pertama tinggi pohon 60 cm, yang kedua daun bagian tengah berukuran lebih lebar dan panjang, sedangkan daun di kedua sisinya berukuran kecil. Berasal dari pertama Meksiko, kedua Kolombia, yang ketiga Amerika Tengah, yang keempat Asia Tenggara. Kandungannya CBD lebih tinggi dibanding THC. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada fungsi dari marijuana. Fungsi marijuana sebenarnya hanya diperbolehkan untuk keperluan medis atau kesehatan saja. Seperti yang pertama, mencegah glaukoma, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang karena epilepsi, mematikan beberapa sel kanker, mengurangi nyeri kronis, mengatasi masalah kejiwaan, dan juga memperlambat perkembangan Alzheimer. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada efek negatif penggunaan marijuana. Beberapa efek ganja yang paling umum terhadap kesehatan fisik meliputi 1. Kemungkinan terserang bronkitis ketika menghisap ganja, yang kedua tenggorokan menjadi berdahak ketika menghisap ganja, yang ketiga iritasi paru,
Yang keempat, sistem kekebalan tubuh melemah. Yang kelima, memperburuk kondisi paru-paru seperti asma ketika menghisap ganja. Yang keenam, mata merah akibat peredaran darah meningkat. Yang ketujuh, gangguan perkembangan janin selama kehamilan. Dan yang terakhir ada gangguan perkembangan otak di kalangan remaja. Boleh di next. Lalu ada pun gejala psikotik pengkonsumsi marijuana. Salah satu risiko kesehatan yang dapat terjadi akibat kecanduan ganja adalah gangguan psikotik. Dari penelitian yang dilakukan oleh National Academies of Science, Engineering and Medicine mengatakan jika penggunaan ganja dapat menimbulkan efek psikotik, terutama pada masa remaja. Beberapa gejala psikotik yang terjadi antara lain perubahan pada suasana hati, membuat seseorang lebih mudah tersinggung, marah, tertekan, curiga, hingga cemas berlebihan. Lalu perubahan pola pikir yang membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi, mengalami kesulitan mengingat, atau muncul ide-ide yang tidak biasa. Lalu ada perubahan persepsi dan kebutuhan fisik seperti tidur tidak teratur, makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya, memiliki sedikit energi, hingga memahami berbagai hal dengan cara yang berbeda dari biasanya. Lalu yang terakhir, perubahan cara pandang pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Biasanya seperti rasa tidak nyaman saat berada pada kondisi tertentu. Boleh di next. Lalu ada solusinya. Dalam pencegahan, alangkah lebih baik untuk kita berhati-hati dalam bersosialisasi dan memilih pergaulan. Sebab kebanyakan seseorang dapat mengenal suatu hal negatif berkat pengaruh pergaulannya atau teman-temannya. Solusi yang disarankan dalam penyelesaian kasus ialah melakukan penanganan secara tepat dan cepat dengan merehabilitasi korban ganja sebab bisa saja sang korban telah terganggu kejiwaannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya merupakan ciri-ciri konsumsi marijuana, yaitu adanya efek intoksikasi. Menurut WHO, pada tahun 2017, keracunan ataupun intoksikasi adalah suatu kondisi masuknya zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kognisi, kesadaran, persepsi, perilaku, dan respon psikofisiologis. Jika seseorang dalam pengaruh ganja, otomatis ia tidak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Ia kerap gagal untuk berhenti menggunakan ganja, meninggalkan kegiatan penting demi bisa menggunakan ganja, tetap menggunakan ganja meskipun telah menimbulkan sederet masalah di berbagai tempat. Dan jika seseorang hanya mencoba pakai, maka saat ia tidak dalam pengaruh ganja, perilaku dan sifat yang ditunjukkan ini dalam lingkungan sama seperti biasanya. Namun, saat dalam pengaruh ganja, dapat menimbulkan halusinogen dalam lingkungan sosialnya. Ia dengan mudah berubah mood, mudah emosi, dan tidak fokus. Boleh next. Nah, ciri selanjutnya itu dalam secara umum, dampaknya adalah depresi dan halusinasi. Sesuai efek THC dalam ganja, yaitu sebagai depresan atau penenang sistem saraf, dan halusinogen atau penyebab halusinasi. Yang artinya, marijuana dapat menghilangkan kesadaran pemakai dan dapat memicu tindak kriminal. Ciri secara fisik atau kasat mata. Wajah selalu mengantuk, tidak peduli pada penampilan, dan jalan sempoyongan. Dalam perilaku bisa terjadi perubahan drastis. Contohnya adalah seseorang yang sebelumnya ramah dan senang bergaul menjadi seseorang yang menarik diri dari pergaulan atau antisosial dan suka menyendiri. Pecandu juga dengan mudah tersulut emosi, tidak fokus, dan mood dapat berubah drastis, gangguan tidur, serta penurunan nafsu makan. Ciri secara kognisi adalah tingkah laku menjadi lebih emosional, mudah lupa, dan lemah otak, sehingga berpikir jadi lambat, serta timbul kecemasan yang berlebihan. Jika dalam tahap yang sudah kecanduan berat, efek yang ditimbulkan pun bisa lebih parah, yaitu sering berhalusinasi yang mengakibatkan tidak kriminal, dan hal ini juga masih berkaitan dengan efek THC dalam ganja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nah setelah tadi kita tahu tentang apa sih arti dari marijuana, terus juga jenis-jenis, fungsi, efek negatif, lalu juga ciri-ciri dari orang yang kelebihan atau menyalahgunakan konsumsi
marijuana, kita nyampai ke contoh kasus dari penyalahgunaan marijuana. Nah, jadi ada pesinetron Jeff Smith ditangkap karena penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis, tanggal 15 bulan 4 tahun 2021. Kini, Jeff telah berstatus sebagai tersangka. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jeff ini ditangkap di salah satu base camp manajemen artis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis sekitar pukul 3 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari barang bukti yang diamankan oleh polisi, terbukti bahwa plastik klip kecil seberat 0,52 gram tersebut positif merupakan ganja gitu. Selain itu juga tes urin Jeff menunjukkan bahwa ia positif mengonsumsi ganja. Dari hasil pengakuan tersangka, yang bersangkutan mulai menggunakan ganja atau sejenisnya pada saat setelah selesai SMA. Jeff juga mengaku mengonsumsi ganja tersebut karena dia sulit tidur. Nah, ia mengaku kalau misalkan ia sempat direhabilitasi pada Desember 2020, Jeff juga mengaku bahwa menggunakan narkotika pada tahun 2020. Namun, hasil tes urin Jeff menunjukkan garis tanda bahwa positif yang tegas. Artinya, pelaku ini atau Jeff Smith ini mengonsumsi ganja dalam waktu yang relatif dekat, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mungkin baik, sekian dari kelompok 3 untuk pemaparan presentasi mengenai penyalahgunaan obat marijuana. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih banyak buat Ibu dan juga teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.